Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam berbagi buat kita semua. Hari ini saya ada di Bandara Internasional Ngurah Rai karena kebetulan ada kru kita yang akan join di Viking Cruise Line. Ada 4 orang, posisinya ada asisten waiter, kemudian KP attendant, stateroom attendant, dan asisten stateroom attendant. Jadi mereka akan berangkat hari ini dan nanti kita akan minta informasi kepada mereka semua untuk kesan-kesannya, kenapa berangkat ke kapal pesiar, motivasinya apa, dan lain sebagainya. Hari ini juga, tepatnya sorean, nanti ada 4 calon pekerja migran Indonesia yang kita berangkatkan melalui kantor cabang PT AJS Bali, akan berangkat juga ke Polandia. Jadi ada 8 orang hari ini dari kru kami dari PT Ratu Oceanaria 4 orang dan PT AJS Bali 4 orang yang akan berangkat dan gapai cita-cita mereka untuk menjadi pahlawan devisa dan pahlawan keluarga. Jadi siapa saja orangnya, kita tunggu berikutnya. Mereka sedang on the way dan inilah mereka. Salah satu kru kita yang berangkat hari ini adalah perempuan. Jadi namanya Putu Re Krisnadia Charlina. Posisinya asisten waitress dan akan join di Viking. Jadi kita mau minta nih kesan-kesannya seperti apa, kenapa berangkat ke kapal pesiar dan lain sebagainya. Ya, Re, Anda berangkat ke kapal pesiar itu kenapa? Kan Anda perempuan. Terus motivasinya apa berangkat kapal pesiar? Bisa diceritain nggak? Oh, boleh. Itu karena passion sih Pak sebenarnya dari awal ya, apalagi karena emang udah berkecimpung di dunia pariwisata dari awal dan ingin dapat pengalaman yang baru aja. Ya, sebelumnya kan di hotel ya? Ya, sebelumnya berapa tahun di hotel? Sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Jadi 5 tahun di hotel, kemudian berangkat ke kapal pesiar. Ceritanya memilih Ratu Oceanaria Bali dan kenapa Viking itu seperti apa? Bisa nggak diceritain sedikit ya? Memilih Ratu karena sebelumnya ada paman juga yang pamannya. Oh iya, jadi, iya. Dapat real testimoni dari paman dan percaya, jadi akhirnya memutuskan untuk memilih Ratu sebagai agent. Iya, posisinya kan di asisten waitress. Itu kira-kira nanti berapa lama rencana kerja di kapal pesiar? Lebih dari 5 kontrak. Lebih lagi 5 kontrak. Jadi lebih dari 5 kontrak. Tip ini masalah duit ya. Itu kira-kira berangkat ke Viking, ke kapal pesiar Viking, ngabisin uang berapa? Kalau saya? Ya. Semua-muanya itu sampai 10 juta? Termasuk dokumen iya. 10 juta? Karena tiket nggak bayar kan? Tiket dibayarin ya? Kemudian visa di-reimburse ya? Medical juga di-reimburse. Jadi ngabisin uang sekitar kurang lebih 10 juta, itu pun sudah termasuk bekal. Jadi tidak banyak menghabisin uang. Itu prosesnya lumayan lama nggak? Kalau untuk dokumen termasuk dari mulai lulus, interview, kemudian ini sampai berapa lama nunggu? Kalau saya waktu ini karena emang dari akhir 2019 udah keterima dan ke post gara-gara gara-gara Covid ya, gara-gara Covid. Jadi interviewnya sebelum pandemi ya. Padahal harusnya udah berangkat tiba-tiba ke pending. Iya benar. Dokumen juga sudah lengkap. Oke, jadi ini adalah Ray, salah satu calon kru kapal pesiar Viking dan berangkat dari perusahaan yang kami tempatkan yaitu PT Ratu Oceanaria Bali. Selamat dan semoga sukses ya. Jaga diri baik-baik di sana, ikuti seluruh aturan-aturan yang ada dan saya yakin Anda akan berhasil ya. Ada kesan-kesan nggak terkait dengan PT Ratu? Bisa nggak disebutkan ya? PT Ratu seperti apa? Bisa dijelasin nggak ya? Ya pokoknya menurut saya agent ini bagus, stafnya sangat kooperatif dan sangat suportif, baik dari segi membantu dalam pengurusan dokumen sampai akhirnya kita berangkat. Ya, terima kasih Rea, good luck ya, bon voyage, terima kasih. Ya, kru kita yang satu ini adalah Gede Kasmadi Yatna. Jadi join sebagai KP attendant ya, KP attendant dan akan join di Viking Cruise Line. Tepatnya nanti akan mendarat di Norwegia. Kita mau tanya-tanya nih, kenapa berangkat lagi? Dulu sebelumnya kerja di mana? Anda dulu sebelum ke Ratu, sebelum mau ke Viking ini dulu kerja di mana? Dulunya saya bekerja di cruise line, di Pullmantur Cruise Line. Tapi karena Pullmantur Cruise Line sudah bankruptcy. Jadinya saya punya inisiatif untuk mencari pekerjaan lagi dan akhirnya saya menemukan pekerjaan open opportunity di Ratu Oceanaria Bali di Viking Cruise Line dengan posisi KP attendant, Pak. Oke, jadi waktu di Pullmantur Anda berapa kontrak, berapa tahun?
Saya mengabdi di Pullmantur kurang lebih udah 10 tahun. Wah, lama juga ini pengabdiannya di. Tapi saya itu pengabdiannya saya mulai dari nol. Posisinya pada saat masuk apa? Saya itu dulu dari gali cleaner. Oh, dari gali steward. Sekitar 4 kontrak, habis itu saya mendapat promosi menjadi bar utility sekitar 3 kontrak. Dan 2017 saya menjadi asisten waiter sampai Pullmantur menjadi tidak beroperasi lagi. Oh ya, sempat jadi gali steward, kemudian utility bar, kemudian promosi jadi asisten waiter. Jadi sekarang posisinya cafe attendant. Cafe attendant dalam artian lagi satu step promosinya juga mudah-mudahan cepat dapat promosi, dapat asisten waiter. Kenapa Viking? Anda kan memilih Viking Cruise Line. Kenapa Viking? Karena saya lihat Viking ini merupakan perusahaan baru. Ya. Memang sih dari dulu pondasinya itu dari Viking River. Viking River ya. Tapi karena berkembang ke Viking Ocean dan perusahaan ini saya lihat dari 2015 berkembang sampai saat ini dari punya sedikit kapal udah sampai mempunyai dari sekitar 11 kapal untuk sampai 2022 nanti. Berarti meskipun Anda naik posisi cafe attendant karena dia akan banyak punya kapal baru, peluang promosi banyak kan? Itu benar. Besar harapan Anda apa nanti? Posisinya mau sampai di posisi apa nanti? Saya berharap saya bekerja di hospitality itu sebagai profesional waiter. Professional waiter. Itu aja yang saya cita-citakan. Langsung karir dengan di Viking saya bisa berkarir. Mantap deh. Boleh ceritain nggak? Anda kan di Ratu, kemudian prosesnya itu seberapa lama dan berapa bayar? Ayo teman-teman, kalau mau join ke kapal pesiar kita gabung ke Ratu, proses di Ratu tidak begitu lama, kurang lebih itu 3 bulan sampai 4 bulan. Dan tidak membutuhkan banyak biaya. 3 bulan sampai 4 bulan. Tiket dibayarin ya? Tiket semua dibayarin, semua medical, visa itu reimburse on board, dan total biaya saya keluarkan itu kurang lebih 7 jutaan. Biaya hanya 7 juta karena sudah punya buku pelaut, mungkin sudah punya paspor, sudah punya. Jadi kalaupun dari nol mungkin ngabisin uang nggak sampai lebih dari 10 juta. Terima kasih Dea. Semoga sukses. Kalau misalnya ada kendala di sana tolong info kami. Ya, rajin-rajin berdoa, semangat bekerja, sukses menjadi pahlawan keluarga dan pahlawan devisa. Terima kasih. Bagi 2 orang kru kita yang akan berangkat hari ini, tadi kan sudah ada 2, sekarang lagi 2, berarti 4 orang yang akan berangkat ke Viking. Salah satunya adalah Bapak Nyoman Sumante dan Pak Putu Apriliana. Jadi Pak Nyoman ini nanti posisinya beliau adalah di stateroom attendant Pak ya? Stateroom attendant. Pak, saya mau nanya ini, kita kan dari Ratu Oceania Bali nih mau buat testimoni lah pada aku. Itu Bapak dulu kan di perusahaan sebelumnya, perusahaan apa namanya Pak? Pullmantur Cruises. Pullmantur Cruise. Berapa tahun di sana Pak? Sekitar 11 tahun. 11 tahun? Ya, 11 tahun. Lumayan lama ya. Ya. Jadi 11 tahun di sana. Posisi terakhir apa Pak? Saya cabin steward di sana. Cabin steward ya. Sekarang pindah, alasannya pindah kenapa Pak? Selain karena Pullmantur sudah tidak beroperasi mau mencari yang perusahaan yang lebih baik lah, yang tiketnya kan sekarang ditanggung, terus medicalnya sekarang di reimburse, yang dulunya tidak gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan otomatis juga tidak banyak kan? Jadi karena tiket kecil ditanggung, kemudian medical check up-nya nanti di reimburse sama visanya juga berarti Bapak total kira-kira ngabisin uang berapa Pak untuk berangkat kali ini? Paling banyak sama visa medical itu paling 5 juta Pak. 5 jutaan. Jadi Pak Nyoman Sumante ini ngabisin uang sekitar 5 jutaan berangkat ke Viking. Pak, mohon dong infokan kami kesan-kesannya selama ini terhadap PT Ratu Oceania, terhadap pelayanan mungkin, servis kami. Kira-kira seperti apa Pak? Tolong dong sampaikan kepada netizen kita ini. Untuk servisnya tentunya bagus sekali ya, karena kami dilayani dengan baik, ramah juga karyawannya di sana. Terima kasih Pak. Berarti Bapak keluarga berapa? Anak saya 3. Anak 3? Ya. Sudah berapa tahun di rumah? Hampir 2 tahun Pak. Ya, hampir 2 tahun berarti zero penghasilan ya? Ya, dengan berangkat mudah-mudahan bisa membantu keluarga ya. Berikutnya salah satunya adalah Pak Putu Apriliana. Pak Putu ini juga sebelumnya
bekerja di kapal Pak ya? Yeah. Ya, Pak Putu mohon infonya kenapa Pak Putu juga tertarik untuk join di Viking Pak? Ya. Pertama saya tertarik join di Viking ya karena alasan dari ekonomi keluarga juga. Di samping itu juga saya sudah terlalu lama di rumah. Berapa tahun Pak? Udah 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun ya. Saya udah 2 tahun lebih saya di rumah. Lumayan ya. Ya. 2 tahun lebih. Dan juga saya memilih Viking Cruise karena juga mutu, servis dan pelayanannya semua sangat baik. Dan juga kedepannya untuk future keluarga saya juga biar lebih baik. Ya, dan berbiaya murah ya. Jadi ngabisin uang berapa Pak kali ini Pak? Kalau saya menghabisin uang total biaya sekitar 6 jutaan. 6 juta. Jadi bervariasi ya karena mungkin dokumen yang dipunyai jauh juga. Karena kan syarat untuk bekerja di kapal itu kan punya dokumen, salah satunya adalah paspor, buku pelaut, basic safety training. Ada C1 dipisah kalau dia join di United States, medical check up harus sehat. Jadi syarat-syarat ini dan kebetulan tiket keberangkatan kali ini perusahaan Viking menanggung semua. Jadi tiket keberangkatan ditanggung, kemudian C1 dipisah sama medical check up, setelahnya dirimbas ya kalau sampai di kapal. Jadi cost-nya nggak terlalu banyak Pak. Pak, mohon gini dong kesannya terhadap PT Ratu Oceania Raya Bali seperti apa Pak? Bapak kenapa tertarik tahunya Ratu Oceania Raya Bali dari mana Pak? Apakah sebelumnya agennya sama juga Pak? Ya sebelumnya saya tahu Ratu Oceania Raya Bali dari paman saya yang dulunya pertama sekali berlayar. Dia melamar di PT Ratu Oceania Raya Bali dan selain itu juga dulu saya waktu masih join PT Ratu dengan Pulmantur, saya juga nge-reportnya di PT Ratu Oceania Raya Bali. Selama ini saya nge-report di PT Ratu Oceania Raya Bali dan sampai hingga sekarang ini pelayanannya sangat maksimal, sangat excellent, ramah tamah, cepat dan tanggap. Untuk kedepannya semoga PT Ratu Oceania Raya Bali tetap jaya, tetap bereksis dan bisa memberangkatkan pemuda-pemuda, anak muda Bali terutama yang ingin bekerja atau berkarir di kapal pesiar. Ya, terima kasih Pak Putu Apriliana dan Pak Nyoman Sumanta. Jadi mereka ini adalah mereka sudah punya keluarga, punya istri, punya anak di rumah, berangkat meninggalkan keluarga mereka untuk mensupport keluarga karena sudah lumayan lama. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi hari ini 4 orang kru kami dari Viking Cruise Line akan berangkat ke kapal pesiar. Jadi kita doakan mudah-mudahan mereka sampai selamat, kemudian bisa bekerja dan bisa membantu mensupport keluarga mereka. Jadi demikian update informasi yang bisa kami sampaikan. Channel briefing kali ini berbagi informasi penting, Bro dan Sis, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kalian yang ingin berangkat dan bekerja di kapal pesiar. Jadi harap hati-hati memilih manning agent karena ada banyak sekali modus penipuan. Pastikan agen tempat Anda melamar itu punya legalitas. Kalau dia memberangkat ke kapal pesiar, punya perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau surat izin perusahaan perekrutan penempatan awak kapal atau yang biasa disebut SIUPAK dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Pak Nyoman Dulut Wirajaya. Beliau ini sebenarnya pengalaman juga di kapal pesiar. Sempat beberapa kali pindah perusahaan dan sekarang memutuskan untuk bekerja di darat, Pak. Pak Lulut, mohon dong sharing sedikit apa motivasi Anda. Dulunya kerja di kapal, karena saya tahu dulu ada beberapa perusahaan, bahkan sempat 3 kali pindah perusahaan. Terus sekarang memutuskan untuk bekerja di Polandia di darat. Apa motivasinya itu apa? Kita cari pengalaman. Pengalaman ya. Terus siapa tahu kita ada kecocokan kerja di sana dengan gaji yang beda dengan di kapal dengan yang di darat. Siapa tahu dari Bali kita tujuannya nyari uang dan bekerja dengan semaksimal kita. Ya mudah-mudahan kita ada jodoh sama perusahaan di sana juga. AJS Bali ya. Di Polandia itu kontraknya berapa lama Pak? Kurang lebih 2 tahun kita. Kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun. Boleh nggak di-share spesifik job pekerjaan yang akan dilakukan di sana apa? Waktu kita ngelamar, kita posisi kita di bagian tomato picker. Tomato picker ya. Tapi kemarin ada SMS dari grup kita, kemungkinan kita di pekerjaan bagian sosis nanti. Sosis ya. Artinya tidak menutup di salah satu perusahaan aja kan? Karena kan kalau misalnya season mereka belum misalnya harvest, kan otomatis
daripada nggak ada pekerjaan kan mendingan ada pekerjaan lain kan. Betul. Ya, rencana Bapak berapa tahun rencana akan di sana? Ya, kita kan satu umpama kita ada jodoh sesuai dengan pekerjaan dan gaji kita. Ya. Kemungkinan kita ambil 4 tahun. 4 tahun ya. Ya. Rela sesuai dengan ratusannya yang Pak Made kasih tahu. Kontrak kita memang agreement kita ke 2 tahun. Nanti kalau bisa diperpanjang di sana kan? Bisa diperpanjang di sana. Ketimbang pulang dulu, mendingan sekalian kan itu. Betul. Tapi kira-kira Bapak sudah siap nggak berpisah dengan keluarga? Masalah itu udah saya udah biasa siap dengan ini. Perpisahan ya? Karena demi keluarga ya? Betul. Demi mensupport. Anak berapa Pak? Anak saya 3. Anaknya 3. Sudah dari tahun 99 sampai sekarang masih, kalau sekarang ini kayaknya dedengkotnya pekerja migran Indonesia Pak ya, sebutannya sekarang pekerja migran ya Pak Lulut. Boleh nggak diceritain kesan-kesannya terhadap PT? Kan Bapak yang berangkat kan melalui PT AJS Bali. PT AJS Bali. Bisa nggak disampaikan kesan-kesannya seperti apa? Ya, terima kasih banyak dengan perusahaan PT AJS Bali telah merekrut saya sebagai tenaga kerja migran yang ada di Polandia. Saya tidak bisa ngomong lebih, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyusul secepatnya. Karena kesannya apa Pak? Kesannya perfect, bagus. Perfect ya. Oke. Sangat bagus. Ya, demikian Pak Lulut yang akan berjuang menjadi pekerja migran Indonesia ke Polandia. Ini ada lagi 3 orang, kita berempat hari ini. Mudah-mudahan beliau sukses dan bisa menjadi pahlawan devisa maupun pahlawan keluarga. Dari PT AJS saya minta doa dengan restu supaya perjalanan kita selamat, dan apapun itu kita berangkat berempat, bergrup, pulang pun bergrup. Ya, itu. Astungkar Pak. Terima kasih. Good luck ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, lagi 3 orang calon pekerja migran yang akan berangkat adalah satunya namanya Andre, kemudian Gede Teddy, kemudian Ketut Widiarta ya. Jadi 3 orang ini, tadi juga ada Pak Lulut, jadi totalnya ada 4 orang yang akan berangkat hari ini ke Polandia. Kita ingin tahu nih kesan-kesan mereka itu seperti apa motivasinya untuk berangkat dan bekerja di Polandia, kenapa tidak ke kapal pesiar. Nanti mungkin kita tanya dulu, apakah di kapal pesiar masih menunggu lama atau seperti apa. Mungkin peluangnya lebih cepat sekarang kerja di Polandia. Mungkin kita tanya dulu dari Andrea. Anda kan kerja pengalaman di hotel ya, karena lulusan salah satu sekolah pariwisata yang ada di Candidase. Motivasinya kenapa mau bekerja di Polandia itu seperti apa? Bisa jadi ceritain nggak? Karena dulu kan saya sempat ngelamar ke kapal pesiar. Ya. Jadi dulu mungkin musim masih pandemi gitu kan, agak macet mungkin. Jadi kebetulan ada lowongan ke Polandia pas itu, jadi saya mencoba untuk melamar. Jadi tidak apa-apa ya, artinya sekarang kan perusahaan kapal pesiar juga belum banyak yang berangkat ya. Jadi itu motivasinya kenapa? Jadi mengambil kesempatan ya, kesempatan siapa yang mana yang cepat itu yang diambil ya. Kira-kira berapa lama rencana bekerja di Polandia? Rencana sih mau 2 tahun. 2 tahun ya, jadi ngabisin kontrak ya. Setelah itu planningnya seperti apa? Rencananya seperti apa? Setelah itu mungkin saya akan meluncur ke kapal pesiar. Berangkat kapal pesiar. Karena nanti di sana juga kalau misalnya hotel sudah buka kan bisa pindah nanti ke hotel. Kalau misalnya ada bukaan di sana, rencana kan bisa dipindah ke hotel ya. Jadi untuk saat ini kerja di pemetikan buah atau di tempat lain ya begitu ya. Kesannya seperti apa selama proses? Karena kan lumayan lama nunggu kan? Lumayan setahun karena pandemi ya. Kesan-kesannya terhadap PT AJS Bali seperti apa? Kesan-kesan saya sih pelayanannya gimana? Itu lumayan kita, ramah juga. Tapi dulu mungkin karena masih menunggu yang membuat kita jadi ini was-was ya. Was-was. Karena kan pandemi ya. Tapi hari demi hari saya menunggu udah mulai ada perkembangan kabar. Jadi ya saya sangat bersyukur sekali melamar ke AJS. Mungkin ini jadi awal pengalaman saya kan ke luar negeri. Baik, terima kasih Andrea. Tinggal dulu sana. Ini berikutnya ini adalah Teddy. Dulu pengalaman juga di hotel, bahkan sempat bekerja di Bintang 5, tapi karena COVID pandemi sehingga hanya bisa bekerja di salah satu bungalow ya untuk sebagai housekeeping.
niatnya apa? Motivasinya bekerja di kapal itu seperti apa? Kenapa? Pertama sih tujuan utama saya sih sebenarnya di kapal pesiar. Ya. Tapi karena ada masalah, karena kondisi COVID di sini kan, salah satunya di PT AJS kan ada lowongan pekerjaan di Polandia. Iya. Ya, karena itu saya mengambil dulu di lowongan bekerja di Polandia. Karena apa? Saya juga kurang berpengalaman lah. Karena itu saya itu bekerja Polandia mencari jurusan housekeeping. Ya. Karena masih ada, kalau saya dengar di Polandia masih hotelnya tutup. Ya. Lalu saya ambillah pekerjaan yang ada. Ya, apapun posisinya, masalah ya. Ya biar saya tuh cari pengalaman lah dulu. Oke. Dan goal ke depan itu seperti apa? Tujuan Anda seperti apa? Tujuan saya bekerja di Polandia. Polandia. Apakah mau nyari bekal untuk nikah atau apa? Nah, belum ya? Belum terus apa? Tujuannya itu cari modal itu untuk bisa bekerja ke kapal. Bisa bekerja di kapal. Ya. Jadi tujuan utamanya nanti hanya nyari pengalaman dulu, kumpulin duit, setelah itu berangkat kapal pesiar. Wah, ini luar biasa. Jadi tujuannya berangkat ke Polandia ini untuk mendapatkan modal dulu, mencari pengalaman, setelah itu baru berangkat di kapal pesiar. Kesannya seperti apa? Kesan-kesannya selama proses rekrutmen sampai dapat jadwal hari ini gimana? Sudah siap berangkat enggak? Sudah siap, Pak. Sudah siap ya? Kesannya sih dari awal ya senang lah karena udah lowongan kerja. Ya. Tapi karena saya bilang kan waktu itu kan kiranya kan 3 bulan langsung berangkat. Tapi saya juga mengerti bahwa COVID ini juga menjadi penghambat untuk kita berangkat. Jadinya saya lebih sabar lah menunggu. Karena sabar itu pasti banyak lah ujian-ujiannya. Banyak ujiannya. Oke. Ya. Ada ini nggak masukan atau advice kepada generasi muda kita yang saat ini kan masih di rumah ini? Ya. Apa harapan Anda? Untuk generasi muda ya, teruslah berjuang. Pokoknya jangan diam. Diam tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul sekali. Mending kita berjuang atau enggak berusaha lah untuk mencari kerja. Luar biasa. Itu jadi Teddy harapannya berbagi cerita bahwasanya hidup ini kita harus berjuang, nggak usah diam ya. Nggak usah diam ya. Good luck ya Teddy. Yang terakhir kita ingin wawancari adalah Ketut Widiarto ya. Ketut umur berapa sekarang Ketut? 21 Pak. 21 ya. Ketut ini adalah salah satu lulusan sekolah kapal pesiar juga, lembaga pelatihan kerja, dan ingin bekerja di Polandia. Kenapa di Polandia? Kenapa nggak ke kapal pesiar dulu? Kenapa? Yang pertama, rencana saya sih setelah lulus dari perkuliahan saya, D1, saya mau mencari di darat selama 2 tahun. 2 tahun. Dan setelah saya datang, setelah 2 tahun itu, baru saya mencoba melamar ke kapal pesiar. Cita-citanya bekerja di luar negeri itu kenapa? Apakah biar bisa membantu orang tua atau seperti apa? Ya, tentunya satu untuk bisa membantu orang tua, dan dua supaya saya lebih kenyang dengan pengalaman di luar negeri. Oke, jadi biar dapat pengalaman ya. Rencana berapa tahun di kapal di Polandia? 2 tahun aja. 2 tahun ya. Ada kendala nggak selama proses dari perekrutan, interview sampai berangkat hari ini? Ada kendala nggak? Kalau bagi saya sih tidak, karena situasi seperti ini, COVID-19 ini tidak bisa terkendali. Jadinya saya hanya maklum-maklum aja lah. Ya. Oke. Terima kasih ya. Selamat berjuang di sana, Ketut. Mudah-mudahan sukses di sana ya. Demikian mungkin testimoni kami bersama para calon pekerja migran. Sekarang sebenarnya sudah pekerja migran Indonesia karena mau berangkat. Jadi ada 4 orang yang kami berangkatkan per hari ini. Mereka akan berangkat segera. Tadi sudah diberikan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dari paspor, kemudian swab test, kontrak, dan lain sebagainya. Jadi kami dari mewakili PT AJS Bali mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan semoga mereka bisa sukses menjadi pahlawan devisa dan pahlawan keluarga. Terima kasih.